Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kehadiran kalian dalam diskusi hari ini. Diskusi kita akan berfokus pada kasus Agus dan Novi yang telah menarik perhatian publik karena konflik pengelolaan dana donasi. Kita akan membahas kasus ini menggunakan metode Six Thinking Hats untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan solusi yang komprehensif. Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai aspek dari kasus ini berdasarkan fakta, emosi, resiko, peluang, dan solusi. Dua, merumuskan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan konflik secara adil dan transparan. Metode Six Thinking Hats mengarahkan kita untuk memilih kasus ini dari 6 sudut pandang berbeda. Satu, White Hat, yaitu tentang fakta dan data objektif. Dua, Red Hat, yaitu emosi dan persepsi. Ketiga, Black Hat, yaitu resiko dan tantangan. Keempat, Yellow Hat, peluang dan sisi positif. Kelima, Green Hat, solusi kreatif. Keenam, Blue Hat, atau kesimpulan dan langkah konkret. Setiap sesi diskusi akan dipandu secara berurutan. Saya meminta peserta untuk berbicara sesuai topik yang sedang dibahas dan menjaga waktu agar diskusi berjalan efektif. Sebagai langkah awal, kita akan membuat rencana untuk diskusi ini. Pendekatan apa yang menurut Anda bisa membantu kita mencapai solusi terbaik? Silakan berbagi pandangan tentang bagaimana diskusi ini sebaiknya berjalan. Tujuannya untuk merancang pendekatan sistematis untuk memahami masalah dan merumuskan solusi dengan adil. Urutan topik yang akan kita jalankan yaitu White Hat, yaitu memaparkan fakta dan data objektif tentang kasus. Yang kedua, Red Hat, mengidentifikasi emosi dan persepsi yang berkembang. Ketiga, Black Hat, atau menyoroti resiko dan tantangan yang ada. Keempat, Yellow Hat, menyoroti peluang dan hasil positif yang bisa dicapai. Kelima, Green Hat, menciptakan solusi kreatif untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir yaitu Blue Hat, menyusun langkah konkret berdasarkan analisis seluruh topik. Mari kita mulai dengan White Hat. Di tahap ini kita fokus pada fakta dan data objektif tentang kasus Agus dan Novi. Mohon hindari opini atau asumsi. Kepada peserta pertama, silakan menyampaikan fakta yang Anda ketahui. Silakan. Del, pertama Del. Boleh. Baik, baik terima kasih untuk waktunya. Sesuai data dan informasi yang telah dikumpulkan, jadi awal mulanya itu eh, Agus yang disiram oleh eh, Agus yang disiram air keras oleh bawahannya hingga mengalami kebutaan. Terus berita ini tuh sangat viral sejak itu, lalu eh, ditolonglah oleh Pratiwi Nopianti melalui yayasan dengan membuka donasi yang telah terkumpul sebesar 1,5 miliar yang telah digalang. Boleh lanjut? Silakan peserta selanjutnya. Gimana teman-teman? Aku boleh. Boleh. Dari dana yang terkumpul sebesar 1,5 M itu disalahgunakan oleh keluarga Agus
Dengan adanya berita tersebut, publik merasa kecewa dan marah atas dugaan penyalahgunaan dana oleh Agus. Mereka menilai hal ini mencederai kepercayaan terhadap donasi amal. Agus pun merasa tertekan dan tersudutkan baik oleh kritik publik maupun tuntutan dari pihak Novi. Novi tentu menghadapi tekanan moral dari donatur untuk menjaga amanah dan kredibilitas penggalangan dana. Boleh peserta yang lainnya? Mau Ijmal dulu atau siapa dulu, Mal? Rahman dulu lah. Oke, terima kasih. Oke, jadi sedapatannya data yang saya dapatkan itu, yang mana saya menonton dari podcast dari beberapa YouTuber, yaitu Denny Sumargo contohnya, yaitu terjadinya sebuah konflik gitu ya, yang mana terjadinya kontra gitu antara Nopi sebagai pihak menggalang dana dan juga Agus sebagai penerima dana, yang mana terimplikasi ataupun terindikasi bahwa si Agus ini tuh menggunakan eh, hasil donasi ini tuh tidak fokus terhadap penyembuhannya gitu kan, akan tetapi malah berbagi dengan keluarganya, yang mana itu kan salah satu pencederaan terhadap tujuan penggalangan dana sendiri. Bahkan kemarin pun kalau nggak salah saya lihat di berita tuh bahwa si Agus ini tuh mengadakan agenda mediasi ataupun perdamaian dengan Nopi, akan tetapi dalam isi klausul permintaan dari seorang Agus ini tuh adalah terkesan memeras terhadap Nopi gitu kan, sampai akhirnya Nopi itu kecewa dan walkout dari tempat mediasi tersebut gitu. Itu sedapat dari saya gitu. Boleh. Peserta selanjutnya? Oke, untuk eh, pendapat saya bahwa ada nggak suaranya? Agak ngelag ini soalnya. Ada. Nah, eh, bahwa kemarin saya tuh lihat dari berita gitu bahwa pengacara Agus itu mengklaim bahwa Nopi itu tidak berhak mengambil donasi yang sudah diserahkan ke Agus. Soalnya dari eh, sebagian dana itu pasalnya uang itu langsung ke Agus, bukan langsung ke lewat kuasa Nopi lah. Terus eh, yang saya lihat itu publik langsung semakin menyoroti ke Agus. Namun donasi pengobatan pun itu tidak dipakai se apa sih itu teh seluruhnya gitu. Mungkin itu dari pendapat saya. Oke, terima kasih kepada semua peserta. Sekarang kita masuk ke Red Hat. Di tahap ini, kita akan mengidentifikasi emosi dan persepsi dari berbagai pihak terkait kasus ini. Fokuskan pada apa yang dirasakan, bukan fakta. Silakan peserta pertama dimulai. Baik, eh, dari nah, tentunya para donatur atau publik yang telah menyalurkan donasi kepada Agus untuk pengobatan itu merasa kecewa ya, sangat kecewa karena si uang donasi tersebut itu bukannya untuk yang harusnya untuk pengobatan Agus malah digunakan untuk hal lain. Bahkan nyampe berapa ya? Nyampe ratusan juta ya. Kurang lebih 100 juta. Lalu emosi dari donatur tuh meminta bahwa uang donasi tersebut itu lebih baik digunakan kepada orang-orang yang benar-benar apa ya membutuhkan gitu.
Udah, segitu saja. Silakan peserta selanjutnya. Agus Salim merasa difitnah oleh kejadian tersebut dan ingin nama baiknya dipulihkan. Lalu dari pihak Nopi merasa kecewa karena niat baiknya itu disalahartikan oleh keluarga Agus. Jadi karena penggunaan itu dan ingin semua penggunaan dari donasi itu transparansi. Eh, Para donatur merasa tidak nyaman dengan konflik yang terjadi dan ingin dana yang telah diberikan itu dikembalikan. Silakan peserta selanjutnya. Oke, baik. Adapun persepsi saya pribadi itu adalah yang mana di sini tuh terjadinya sebuah kesemena-menaan ya yang dilakukan oleh Agus, yang mana bahwa kan pada dasarnya uang donasi itu adalah sebuah amanah yang harus ditunaikan gitu kan. Adapun apabila Agus sudah selesai ataupun mungkin sudah sembuh dalam penyembuhannya perihal mata itu tuh ya saya rasa tidak apa-apa gitu kan, dengan ketika dia digunakan dengan yang lain. Namun pada dasarnya gitu kan, pada faktanya bahwa Agus tuh belum juga sembuh ataupun belum juga melakukan pengobatan terhadap rumah sakit, dia sudah menggunakan dananya tidak untuk pada tempatnya gitu kan. Yang mana itu salah satu bentuk ketidakamanan dari seorang Agus. Ya wajar gitu kan, jika Nopi menuntut uang dana itu untuk dikembalikan gitu kan, sebagaimana dari permintaan juga dari beberapa donatur gitu kan, yang petisi, kalau nggak salah ada petisinya. Jadi ya saya rasa gitu wajar gitu kan ketika Nopi menuntut uang hasil donasinya tuh ditarik kembali gitu kan, untuk diaplikasikan kepada hal yang lebih urgent lainnya gitu kan. Ya, selebihnya mungkin Nopi juga itu dalam bentuk menjaga kredibilitas dan juga moral juga kan, salah satu bentuk menjaga integritasnya Nopi itu adalah memperjuangkan hasil donasi tersebut seperti itu. Silakan peserta selanjutnya. Menurut saya eh, dari pihak Agus mungkin banyak yang merasa simpati pada Agus sebagai korban penyiraman air keras. Namun muncul juga pertanyaan tentang terkaitnya dugaan dari penyalahgunaan donasi. Dari penyalahgunaan donasi itu ya seharusnya seharusnya buat eh, pengobatan mata gitu, malah dipakai ke hal-hal yang lain. Nah, mungkin dari pihak donatur umumnya merasa kecewa juga gitu dan bingung dengan situasi ini. Eh, Mereka juga ingin memastikan dana yang telah disumbangkan digunakan dengan baik dan sesuai tujuan, namun eh, korban malah menyalahgunaan donasi itu. Nah, mungkin ya intinya eh, emosionalnya sih eh, dari penyalahgunaan donasi lah. Terima kasih kepada semua peserta. Kita lanjut. Berikutnya kita masuk ke Black Hat. Tahap ini membahas resiko dan tantangan yang muncul akibat konflik ini. Silakan peserta pertama menyampaikan pendapat. Baik, terima kasih. Terkait risiko dan tantangan untuk kasus tersebut, tentunya kepercayaan publik ya. Jika teknopi, jika konflik tidak selesai, kepercayaan masyarakat terhadap penggalangan dana ini tuh tidak dipercaya lagi karena uang tersebut jelas-jelas eh, tidak sesuai untuk pengobatan Agus. Lalu bahkan akan terjadinya apa ya, penurunan amal. Jadi kayak orang-orang tuh bahkan nggak akan percaya lagi gitu. Jadi untuk kita beramal untuk penggalangan dana apapun itu bakalan gimana ya, menurun drastis.
Sekian. Silakan peserta selanjutnya. Menurut saya dengan adanya kejadian ini, risikonya itu bisa membuat para para donatur merasa kecewa dan meragukan untuk berdonasi ke depannya karena apa sih ya Allah. Karena kasus ini jadi merusak reputasi merusak reputasi eh, kedua bisa merusak reputasi kedua belah pihak dari pihak Agus dan pihak Novi. Terus mengurangi kepercayaan para donatur. Peserta selanjutnya. Baik ya, sebagaimana dengan yang disampaikan oleh peserta sebelumnya, ya, saya sepakat dengan mana bahwa hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga donasi gitu kan. Selain itu juga resiko dan tantangan yang dihadapi dari komplek ini itu adalah yang tadinya mendoakan Agus justru malah menyumpahkan gitu kan. Yang tadinya mengharapkan kesembuhan ternyata malah mengharapkan harus apa semakin parah lah gitu terhadap musibah yang menimpa Agus. Seperti itu. Peserta selanjutnya silakan. Oke, mungkin resikonya dari kerusakan reputasi ya, baik Agus maupun Novi yang berpotensi mengalami kerusakan ini tuduhan eh, menjadi tuduhan fitnah lah kalau ini mah. Dari yang tadinya sakit mata malah jadi sakit perut kayak gitulah kalau ini mah. Nah, mungkin terus selanjutnya eh, tekanan psikologis. Mungkin Agus kena mental gitu ya dari apa sih netizen-netizen, masukan dari netizen-netizen gitu yang tadi disebutkan, yang tadinya mendoakan malah eh, dihujatkan gitu. Terus tantangannya mungkin dari eh, peningkatan transparansi ya. Perlu adanya peningkatan transparansi gitu dalam pengolahan dana donasi gitu agar kasus serupa ini tidak terulang lagi lah gitu. Mungkin gitulah dari saya. Terima kasih kepada semuanya. Selanjutnya, kita akan melihat peluang dan sisi positif di tahap Yellowhead. Apa hasil baik yang dapat kita capai dari penyelesaian kasus ini? Silakan peserta pertama. Baik, untuk peluang, eh, mungkin untuk peluang di kasus ini itu seharusnya ya dari awal tuh Agus tuh udah transparan di di donatur yang sudah terkumpul. Nah, lalu audit, lalu dari audit terus pengobatannya, pengeluarannya berapa, sehingga tidak terjadi tuduhan-tuduhan seperti ini. Lalu mengelola dana dengan baik agar tidak agar tidak dapat terjadi konflik yang serupa. Maksudnya untuk kedepannya agar tidak jadi konflik serupa seperti ini. Silakan peserta selanjutnya. Hal positif yang bisa diambil dari kejadian ini yaitu meningkatkan transparansi. Jadi dengan adanya kasus ini untuk kedepannya bisa membuat meningkatkan transparansi untuk dalam pengelolaan donasi, terus bisa menciptakan peraturan yang lebih baik, peraturan yang lebih baik. Eh, Kasus ini dapat menjadi momentum untuk membuat peraturan yang lebih baik terkait penggalang dana online, solidaritas. Kasus ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membantu sesama dan mendorong lebih banyak orang untuk berdonasi. Silakan peserta selanjutnya.
Nah, baik, adapun hal positif yang bisa kita ambil ataupun hikmah yang bisa kita ambil dari konflik antara Novi dan Agus ini itu adalah bahwa kita harus senantiasa waspada gitu terhadap orang yang akan kita tolong gitu kan. Jadi tidak semerta-merta gitu ada orang yang kesusahan itu kita eh, cepat tanggap untuk menolong gitu kan. Kadang kita perlu mencari tahu asal usul dan juga bagaimana karakter orang tersebut gitu kan. Apalagi bentukannya tuh ini tuh berupa hal berkaitan dengan uang, perlu ada kehati-hatian gitu kan. Seperti itu. Silakan peserta selanjutnya. Oke, untuk menurut saya itu yang tadi saya bilang gitu dari peningkatan transparansi gitu agar dana donasi kasus ini tidak terulang kembali gitu. Terus eh, dari penguatan regulasi agar lebih kuat untuk mengatur pengumpulan eh, dan penggunaan dana donasi gitu. Terus peran media media massa lah agar semua massa tidak terprovokasi dalam setiap masalah. Mungkin itu sih menurut saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke tahap Green Hat, yaitu menciptakan solusi kreatif. Mohon peserta memberikan ide-ide inovatif untuk menyelesaikan konflik ini. Silakan dimulai. Baik, terima kasih. Menurut aku, solusi yang kreatif ini tuh em, solusi di kasus ini tuh em, mediasi ya, melibatkan mediator netral untuk menyelesaikan konflik antara Agus dan Novi secara damai. Lalu untuk dana, menurut aku solusi terbaik itu ya itu fokus kalau misalkan eh, Agus tetap pengen sembuh ya, fokus ke pengobatan Agus saja. Jadi uang yang sudah tersedia itu dipakai untuk pengobatan Agus sampai sampai benar-benar sembuh gitu. Lalu eh, lalu terakhir yaitu ya sudah berdamai gitu. Silakan peserta selanjutnya. Untuk solusi kreatif dalam kasus ini itu membentuk mediasi independen, membentuk tim mediasi independen yang terdiri dari berbagai pihak untuk mencari solusi yang adil, audit keuangan, melakukan audit keuangan secara independen untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan, platform transparan, mengembangkan platform penggalang dana yang lebih transparan dan akuntabel, edukasi publik, melakukan edukasi kepada publik tentang pentingnya transparansi dalam penggalangan dana dan cara memilih platform yang terpercaya. Silakan peserta selanjutnya. Baik ya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh peserta sebelumnya, yang telah disebutkan itu semuanya adalah solusi terbaik itu ya yang perlu dilakukan oleh kita dalam menghadapi untuk agar tidak terjadi lagi konflik hal yang seperti ini gitu kan, yang dimana perlunya adanya sebuah edukasi terhadap masyarakat dalam sistem mentransparansi ataupun mengelola suatu pendanaan gitu kan. Jadi perlu adanya juga pengawasan ataupun mungkin audit dari pihak yang memberikan dana donasi terhadap orang yang diberikan donasi. Cukup terima. Peserta selanjutnya, silakan. Oke, mungkin inisiatif sosial bersama lah kayak proyek sosial gitu eh, menga- mengalok- mengalokasikan sebagian dana donasi untuk proyek sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Eh, terus eh, smart contract juga gitu menggunakan teknologi blockchain untuk membuat smart contract yang mengatur penggunaan dana donasi secara otomatis dan transparan mungkin gitu sih.
Baik, terima kasih. Terakhir, kita masuk ke Blue Hat untuk menyimpulkan hasil diskusi dan menyusun langkah konkret. Berdasarkan hasil diskusi, berdasarkan analisis tadi, mari kita rangkum solusi yang akan kita usulkan. Saya undang peserta pertama untuk menyampaikan kesimpulan dari perspektif perspektifnya. Silakan, peserta pertama. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya itu adalah em, Agus yang disiram oleh air keras oleh bawahannya dan mengalami kebutaan, lalu dibantu oleh Teh Novi melalui yayasannya dengan membukakan donasi hingga menerima donasi hingga donasi mencapai 1,5 miliar. Lalu si uangnya itu disalahgunakan, yaitu eh, dibagi-bagi ke keluarga Pak Agus, sehingga eh, apa ya, Pak Agus tuh nggak fokus sama sakitnya, malah fokus sama apa ya, sama uangnya, hingga terjadi konflik antara Novi yang menggalang dana dan Agus. Lalu para donasi sangat kecewa terhadap hal tersebut yang beresiko eh, Agus dan Novi mm, hingga beresiko Teh Novi atau Agus tidak dipercaya oleh publik. Lalu untuk peluang untuk solusinya itu yaitu eh, fokus ke kesehatan, menurut aku ya, fokus ke kesehatan Agus jika dia emang benar-benar apa ya, benar-benar ingin sembuh dan memaafkan, tidak melibatkan orang lain maupun hukum, karena sebenarnya ini tuh masalah yang sangat simpel. Dan Novi pun hanya fokus kepada kesehatan Agus, tapi Agus malah melebar kemana-mana lagi. Udah, gitu. Kesimpulan dari saya. Baik, terima kasih atas barusan kesimpulannya. Terima kasih atas partisipasi aktif dari semua peserta. Diskusi ini menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang kasus Agus dan Nopi, serta langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan konflik secara transparan dan adil. Semoga hasil diskusi ini bermanfaat. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.